ini udah Maret ya teman-teman ya, dan nggak kerasa banget ini udah di bulan ketiga ya kan. Kemarin kayak barusan kayak tahun baru gitu, wah gitu. Sekarang udah bulan ketiga aja. Ayo ya kita baca yuk, buat bulan Maret ini apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini juga berlalu dengan smooth ya, dengan baik, dan supaya kita juga bisa ngejalanin dengan senang, ngejalaninnya dengan happy, pasrah tapi tetap berusaha juga ya, terlepas dari apa yang terjadi nantinya, yang penting kita berusaha maksimal. Alright teman-teman, sehat-sehat selalu ya dimanapun dan kapanpun kamu berada dan dengan siapapun ya. Pastikan untuk jaga kesehatan, terutama jaga hati dan jaga pikiran ya. Oke teman-teman yang udah pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia, thank you so much. Yang masih belum, hayo segera subscribe. Still it is channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow me, subscribe, like, and giving a positive comment, so I would play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Scorpio pastinya ya kita bakalan baca untuk overall ya buat kamu di bulan Maret ini seperti apa. Lalu juga untuk teman-teman yang have relationship, teman-teman yang single ya, jomblo, lalu karir serta keuangan seperti apa, dan saran buat kamu di bulan Maret ini. Oke ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman Scorpio ya yang mau mengendaki private reading, silahkan ke oraclecardindonesia@gmail.com. Right, kita baca terlebih dahulu untuk overallnya seperti apa ya. Kita pakai kartu ini aja deh. Wait. Buat teman-teman Scorpio ya di bulan Maret ini kita baca secara overall kamu gimana nih ya di bulan Maret ini. Kita buka 3 kartu ya teman-teman. Ada ego, and then ada family, dan one more card ada vision. Right, kita baca satu persatu nih. Kita mulai dari ego terlebih dahulu. Cerita tentang apa sih ego ini? Akan ada Sun di Leo, Sun Leo, wow ya. Penguasa cahaya nih ya. Diibaratkan dengan ego ya kan, sesuatu hal yang maskulin ya. Yang apa ya? Panas kan ya, gampang banget terbawa emosi gitu kan. Ada paksaan-paksaan gitu ya, dimana bulan Maret ini ya sepanjang kamu sebenarnya bisa mengatasi diri dan nggak mudah terbawa emosi, sebenarnya smooth. Tapi ini ada potensi-potensi kamu gampang banget terbawa emosi gitu ya, sensitif, lagi sensitif banget. Terus habis gitu juga punya keinginan, tapi kadang-kadang juga mesti tahu dong ya, artinya kapasitas dirinya kita tuh kayak gimana. Artinya bukan kita tidak berkapasitas untuk melakukan sesuatu hal, enggak ya. Artinya bukan kita nggak mampu gitu, bukan gitu, tapi tahu kapan bilang stop gitu. Contoh, misalkan kamu mau angkat beban gitu kan, 30 kilo ya. Bukan berarti kamu gak kuat gitu. Tapi kalau misalkan saat ini ternyata kapasitas kamu masih kuatnya 20 kilo, ya gak apa-apa aja. Apakah bisa nanti suatu saat 30 kilo? Bisa kalau mau latihan gitu ya. Jadi bukan karena kamu gak mampu, tapi sometimes kita juga mesti belajar buat tahu kapasitas dirinya kita saat ini nih kayak gimana. Jangan sampai kita maksain dirinya kita sendiri, ataupun maksa seseorang gitu kan, atau di sekitarnya kita ya karena kita mau ya. It's really egois banget gitu ya. Punya keinginan itu bagus, tapi kalau keinginan ini pada akhirnya membuat kamu sendiri menderita gitu kan, dan terlalu maksa diri ya, ini jadinya nggak akan bagus ya. Cerita-cerita seperti ini di bulan Maret ya teman-teman ya. Dan ada family ya, family Cancer, Moon ya. Ini berkaitan dengan apa sih? Dengan emosi dan perasaan ya kan ya, seperti jadi cerita-cerita mengenai baper ya kayak gitu ya. Jadi yang mellow ya, hal-hal seperti itu yang akan mewarnai ini sepanjang Maret gitu ya. Apalagi mungkin problem-problem yang berkaitan dengan orang terdekatnya kamu gitu ya, yang membuat kamu pada akhirnya kayak oke gitu kan, yang larut pakai banget gitu ya dalam emosi ya, seperti itu. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya teman-teman ya. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan belajar untuk memprioritaskan hal yang memang perlu buat diprioritasin terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan karena kamu kayak baper gitu, kayak benar-benar terenyuh atau apa sih bahasanya ya, kayak benar-benar masuk ke dalam emosi dan perasaan, malah justru mengabaikan hal-hal yang kudu diprioritaskan ya, kayak gitu. Terus
Menguasai diri juga penting banget ya, perasaan teman-teman ya, menguasai diri, menguasai perasaan di bulan ini ya, karena ya tadi udah dibahas ya di awal ya seperti apa kayak gitu. Oke teman-teman, fokus, ini penting banget karena somehow di bulan ini mungkin kamu kehilangan fokus sama banyak hal karena emosi dan perasaannya kamu ya. Oke, selanjutnya ada vision di sana, vision. Sagittarius ya, Jupiter ini sebenarnya berkaitan dengan perkembangan diri ya, perkembangan diri kamu ya, wawasan, hal yang bersifat kerjaan, pendidikan ya, hal seperti itu. Perjalanan jarak jauh juga mungkin banget bisa dilakukan ya di bulan ini ya, ataupun ada hal di mana pada akhirnya kamu kayak mesti melakukan perjalanan jarak jauh ya, karena mungkin tugas ataupun mungkin pendidikan juga ya kayak gitu. Nah, kehilangan semangat jangan ya teman-teman ya, kehilangan arah yang mau kamu tuju dalam hidup ini juga jangan ya, di bulan ini ada potensi seperti itu ya. Tetap teguhkan diri ya, setidaknya kamu tahu apa yang mau kamu tuju gitu loh dalam hidup. Jangan sampai kayak nggak punya tujuan dalam hidup gitu ya, dan kehilangan karena emosi dan perasaan, kebaperan gitu kan, pada akhirnya malah tujuan hidupnya jadi bingung gitu, jadi galau mau apa gitu. Jangan, tapi ya belajar buat prioritasin hal yang lebih penting, dan yang paling penting adalah kamu ngerti apa yang mau kamu lakukan dalam hidup ya. Oke, ini bulan Maret ya buat teman-teman Scorpio. Sekarang kita akan menuju untuk teman-teman yang have a relationship ya. Kita akan buka 3 kartu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang have relationship, yang sudah punya hubungan ya, baik itu sudah menikah maupun pacaran ataupun masih belum jelas juga gitu ya. Kita baca yuk ya. Ada Dance of the Divine Feminine, and then ada Whirling Goddess, and then ada The Right Choice. Yes, Dance of the Divine Feminine ya, ini adalah tentang coba kita baca dulu ya. The universe esteem capable more than being your food. Somehow ada beberapa hal dalam hubungan kamu atau relationship kamu yang bikin energi kamu tuh jadi drain ya, jadi melemah gitu. Jadi menyusut ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada banyak hal yang pada akhirnya terbengkalai karena masalah emosi, hati, dan perasaan kamu ini ya. Dan akan jauh lebih baik sih sebenarnya kalau misalkan kamu nanya sama hatimu sendiri ya, ini worth it gak sih buat dipikirin, ini worth it gak sih buat dijalanin ya. Some priority ya, kadang-kadang kamu mesti belajar buat memprioritaskan hal yang penting buat diprioritaskan ya, kayak gitu. Sekarang kita bakalan baca buat yang selanjutnya ya, ada Whirling Goddess ya. Ini juga belajar untuk percaya ya, belajar percaya akan jauh lebih baik ya. Kebayang gak sih kalau misalkan satu hubungan tuh tanpa kepercayaan ya kan? Kebayang gak? Ya pastilah berat ya, berat karena selalu akan konflik terus-terusan gitu, dan ini bakalan membuat kamu sangat capek pakai banget gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu banget buat dilepaskan. Lepaskan segala sesuatu hal yang perlu dilepaskan ya, percaya bahwa segala sesuatunya akan mengantarkan kamu ke arah yang baik-baik aja. Kalaupun hal ini pada saat ini kayak keadaan hubungan ini kayak nggak baik-baik aja, percaya ini pun juga akan mengantarkan kamu ke arah yang baik-baik aja pula gitu ya. So you don't have to worry, right? The right choice juga kayak begitu ya. Kadang-kadang gini, kita itu terlalu berharap sama satu hal ya, kepingin banget yang namanya punya pasangan yang kayak begini gitu. Terus habis gitu terjadi sih di awal-awal gitu kan, pada waktu pacaran sama dia, berhubungan sama dia gitu kan, wah kayak manis banget gitu ya di awal-awal gitu. Terus habis gitu kayak berasa mesti face off sama kenyataan bahwa ternyata kok nggak kayak gitu ya gitu. Kok jauh banget ya dari apa yang selama ini kita bayangkan, dari kenyataan dan sebagainya. Ya kadang-kadang kita merespon hal tersebut dengan apa, jengkel, marah, kecewa gitu, merasa di apa dan sebagainya gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya ya, rasa-rasa ini ya, rasa yang dulu pernah ada ya, rasa-rasa yang seperti ini ya teman-teman ya, yang mengarahkan kita ke arah yang yang baik kalau misalkan kita bisa melihat dengan satu pemahaman yang baik pula. Nah ini sekarang tergantung sama teman-teman ya.
melepaskan segala sesuatunya ya. Melepaskan ini bukan berarti lalu kita cuek dan gak peduli, bukan ya, tapi lebih ke kayak oke, pasrah. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu ya, kita akan jauh lebih enteng lagi kalau misalkan oke, sekarang ini aku mungkin kehilangan banyak hal, aku mungkin kehilangan kepercayaan, tapi pasti ada kado yang lebih baik ya, berupa pemahaman. Oh, ternyata seperti ini. Dan pada akhirnya nanti gitu kan, ketika kita mungkin berada di satu waktu atau satu masa, kita punya kado yang lain yang lebih istimewa gitu ya, dengan berupa pemahaman ya, bukan orang ya teman-teman ya. Kita pasti akan berpikir, oh ternyata pada waktu itu kayak begini nih, supaya aku belajar seperti ini. Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk teman-teman yang relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang single Scorpio. Single Scorpio ada apa nih? Coba kita akan baca ya. Kita baca buat teman-teman single Scorpio. Right, ada self esteem, dan ada changes, and then ada satunya lagi ada prayer ya. Akan jauh lebih baik ya buat kamu yang jomblo, single ya kan. Ya. Untuk apa? Untuk peduli sama diri, untuk mengembangkan diri, self esteem ya. Ini lebih ke kayak apa ya, kamu tahu potensinya kamu di mana gitu kan, dan kejar hal itu gitu ya. Kembangkan hal itu ya. Self esteem adalah tentang hal-hal dimana kita mesti belajar untuk mengolah diri kita itu seperti apa, baik itu mengolah secara fisik gitu kan, ataupun secara non fisik gitu, artinya secara pikiran gitu kan, secara yang fisik itu secara pekerjaan, secara potensi diri gitu kan, bakatnya kita, potensinya kita, talentanya kita, hal-hal fisik gitu ya teman-teman ya. Yang tidak ya mengolah pikiran gitu kan, mengolah jiwanya kita ya, supaya jauh lebih baik. Nah ini bulan yang tepat untuk itu, melakukan satu perubahan ya, ini penting ya. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi yang bisa dilakukan, termasuk dengan melepaskan habit-habit lama yang mungkin membuat kamu nggak maju dalam hidup ya, kayak gitu. Dan ada cerita-cerita di mana mesti belajar untuk pasrah ya, mendekatkan diri lagi sama alam semesta ini ya. Mungkin karena beberapa bulan ini kamu terlalu jauh ya kan, belajar ya, bukan apa-apa, tapi kalau misalkan kita tiap hari ya, tiap saat kita bisa terkoneksi dengan alam semesta ini, pasti hidupnya kita akan jauh lebih enteng, pasti banget teman-teman ya. Oke, ini pengalaman spiritualitas sendiri-sendiri sih, artinya kita nggak bisa maksain seseorang itu buat ya kamu ini dong terkoneksi dengan alam semesta ini. Nah ini dia gerbang kesadarannya orang, yaitu sendiri-sendiri kebukanya ya. Mungkin untuk satu orang yang lain cepat gitu kan, untuk orang yang lain mungkin akan butuh waktu, dan kita nggak bisa yang namanya maksain seseorang ya kan, untuk kayak ya udah dong kamu ini aja, kamu ini aja. Kalau emang belum waktunya, mau ngomong kayak model kayak apapun ya belum. Tapi kalau memang itu sudah terbuka dan itu keputusannya dia mau melangkah apa enggak, ya itu ya tergantung masing-masing ya, seperti itu. Jadi perubahan seseorang kita nggak bisa paksa ya. Kamu mau ngomong model kayak apapun 1000 kali pun ya, kalau emang dia belum memutuskan untuk iya atau mau ya susah teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan baca buat karir dan keuangan ya. Untuk karir dan keuangan, kita ambil satu kartu ya teman-teman ya. Kita akan ambil satu kartu di karir dan keuangan, ada Secret. Oke, ini ya karir dan keuangan. Kalau misalkan kartu ini muncul, ada Scorpio, ada Pluto, you know ya kan, yang namanya seperti ini keuangan ini mesti belajar buat siap-siap ya. Kalau misalkan ada yang namanya hal-hal yang bersifat mendadak ya di pekerjaan, ataupun hal-hal yang bersifat kayak dadakan atau tiba-tiba ya dalam pengeluaran ya. Ini mungkin aja ada potensi di bulan Maret ini, pengeluaran dadakan bisa jadi, atau pemasukan yang tiba-tiba juga bisa ya, karena memang ini nggak bisa diprediksi. Jadi gini, potensi kamu mengeluarkan uang untuk satu pengeluaran yang tidak terduga itu besar, tapi potensi kamu dapat bonus juga atau pemasukan ini juga besar gitu ya. Jadi potensi antara dua itu tuh besar gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk karir dan keuangan. Ada hal-hal yang nggak bisa diprediksi, yang tiba-tiba jebret gitu aja muncul. Oke, sekarang kita baca ya buat kamu, saran-saran buat menghadapi bulan Maret ini ya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan ya supaya lebih baik lagi ya di bulan Maret ini.
Coba kita baca ya, kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya. Kita ambil 3 kartu, ada Inner Goddess, and then ada Purification, dan ada Start Delegating ya. Oke, ini tadi konsisten ya. Inner Goddess ya, belajar buat apa sih? Menyeimbangkan sisi feminim dalam diri ya. Artinya bukan lalu sensitif gitu ya, bukan, tapi lebih ke kayak merawat diri, care sama diri. Terus habis gitu juga belajar merawat, memelihara sesuatu hal ya, hal-hal seperti itu, sabar. Lalu juga belajar buat menghargai diri. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman ya, care sama diri sendiri, bersyukur ya, bersyukur untuk segala sesuatu hal, potensi-potensi yang kita miliki ini penting banget. Dan juga teman-teman, ini saat yang tepat buat kamu tuh melakukan detoksifikasi, baik melakukan detoksifikasi secara fisik maupun non fisik ya gitu. Artinya tubuh fisik, tubuh pikiran, dan tubuh jiwanya kita ya, saatnya buat detox ya. Kalau misalkan tubuh fisik ya makannya dijaga gitu kan ya. Kalau misalkan kemarin makannya instan terus ya, sekarang ini belajar ya masak sendiri. Kalau nggak bisa masak sendiri ya setidaknya beli sesuatu hal yang memang benar-benar kayak healthy gitu ya, benar-benar ngasih makan dirinya itu yang benar dulu gitu ya. Kalau jauh lebih baik ya tiap hari ya seperti itu. Tapi kalaupun masih belum bisa ya saatnya saat ini untuk bisa berubah gaya hidupnya teman-teman ya. Pikiran juga seperti itu ya. Kalau misalkan selama ini diisi dengan hal-hal yang negatif ya, lepaskan hal-hal tersebut dan isilah dengan hal-hal yang positif ya. Transformasikan menjadi hal-hal yang positif kayak gitu. Dan start delegating ya, segala sesuatunya jangan yang namanya dikerjakan sendiri. Ini bakalan sangat capek pakai banget ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya kita mesti belajar buat minta tolong ya, asking someone ya. Kalaupun masih belum bisa ya, ada banyak hal yang bisa kita minta gitu ya, termasuk pada alam semesta ini untuk minta dibantu ya. Ini juga belajar buat start delegating ya, belajar percaya dan yakin sama seseorang boleh, sama alam semesta pun juga pastinya ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan semuanya dikerjakan sendiri, karena kadang-kadang ya kita mengerjakan semuanya sendiri, kepinginnya semuanya sempurna, kepinginnya semuanya baik ya, tapi padahal kita membuat dirinya kita sendiri ya, pada akhirnya jadi capek. Nah kalau kita capek, emosi itu rentan banget teman-teman ya, kesenggol dikit aja udah marah ya, kesenggol dikit aja udah kayak begitu gitu. Nah ini dia yang kadang-kadang perlu dijembatani ya kan, perlu apa, mungkin kalau misalkan kita percaya sama orang lain ya, kita share tugas kita sama orang lain gitu ya, as long as ini bukan sesuatu yang vital ya, artinya bukan yang sesuatu yang ya bukan remeh sih, apa ya, yang biasa gitu, yang bisa dibantu sama orang lain ya apa-apa. Tapi kalau memang ini sesuatu yang vital dan memang harus kita yang melakukan ya gimana lagi gitu ya kayak gitu. Jadi belajar buat percaya. Mungkin kita dibantu orang hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapin, tapi ya say thank you juga karena udah dibantu gitu kan ya. Mungkin kalau kita kerjakan hasilnya 10, kalau dibantu sama orang mungkin 6 gitu, but at least selesai semuanya, right teman-teman. Ini buat bulan Maret ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan sebenarnya ya teman-teman, apapun yang terjadi di bulan Maret maupun di bulan-bulan yang lain ya, semua yang terjadi pastinya akan mengarah ke arah kebaikan. Dan yang perlu kita lakukan hanya melakukan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi orang baik saja, cukup ya. Kalaupun kita masih belum bisa jadi orang baik ya, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa, right? Jumpa lagi di next video, di video yang selanjutnya next month ya teman-teman ya, dengan mungkin tema yang sama tetapi cerita yang mungkin saja bisa berbeda, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.